Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kem, kembali lagi bersama gue Fauzan Nasima di Ojek Ayan Channel. Nah, di video kali ini gue akan bahas masih seputar pendakian, petualangan gitu kan, yang termasuk dalam tema dari YouTube gue. Dan sekarang gue akan menginformasikan kepada kalian apa saja sih formasi-formasi dalam pendakian itu. Nah, jadi dalam kita pendakian atau melaksanakan pendakian itu ada formasi-formasi yang harus kita bentuk atau kita jalankan supaya semua itu teratur dan juga terarah dan tidak menyusahkan bagi kita. Ya, ada beberapa formasi yang perlu atau dibutuhkan saat kita mendaki yang kita bagi dalam berkelompok. Inilah formasi dari susunan yang harus kita lakukan, yang harus pendaki lakukan saat melaksanakan pendakian. Ciao. Nah, formasi yang pertama atau susunan yang pertama adalah navigator. Nah, orang ini adalah salah satu orang yang harus ngacir duluan ke depan gitu. Jadi kalau teman-temannya itu belum nyampe ke tempat itu, nah, navigator harus sudah sampai ke tempat itu duluan. Jadi navigator tuh yang harus menunjukkan jalan atau arah kepada rombongan yang lain. Jadi kalau susahnya jadi navigator tuh itu kita takutnya kita bawa teman-teman kita nyasar ataupun ya kita pun salah jalan gitu. Nah, tapi tugas navigator itu sangat berat karena menunjukkan arah ataupun jalan kepada teman-teman atau rombongan kita saat kita pendakian. Nah, yang kedua, nomor urut 2 dari barisan rombongan saat pendakian itu adalah leader. Nah, Kem tahu kan leader itu apa? Ya, kalian tahu leader itu apa? Leader itu adalah seorang pemimpin, seorang ketua dalam suatu kelompok itu. Nah, kenapa leader itu tidak di depan? Kenapa harus nomor 2? Karena ya seharusnya seperti itu. Seorang leader pasti membimbing atau menuntun kelompoknya. Kalau leader duluan seperti navigator tadi, ya, atau leader mencari arah duluan dan anggotanya tinggal di belakang, mereka kan terpisah sama ketua. Nah, jadi leader harus selalu rombongan sama anggota atau harus berombongan sama anggota atau pasukannya. Jadi mereka masih mempunyai leader dalam kelompok di saat navigator sedang menunjukkan arah atau sedang ngacir duluan ke depan seperti itu. Nah, leader ini harus memutuskan segala sesuatu di lapangan atau di alam itu saat kita mendaki. Apapun kata leader, kita harus mengikutinya dalam perjalanan itu. Karena kalau kita tidak mengikuti kata leader atau pemimpin kita, ya kita akan tersesat sendirian nantinya atau akan merasa gagal sendirian nantinya gitu. Jadi leader ini sebagai pemimpin kita saat kita dalam pendakian. Nah, yang ketiga adalah salah satu tugas ya atau formasi yang paling sempurna, yang paling diistimewakan, karena dalam perjalanan dia tidak bawa apa-apa gitu. Cuman bawa badannya dan tidak bawa beban gitu. Nah, dia adalah chef. Kenapa diistimewakan? Nah, dalam perjalanan dia itu diistimewakan oleh kita. Dia ibaratkan itu raja karena dia tidak membawa apa-apapun gitu. Tidak membawa barang sedikit pun. Tetapi saat kita di atas sana, saat kita berkemah, nah, chef inilah yang dalam kesulitan. Karena dia yang harus bangun duluan, ya dia harus memasak kita makanan, membuat kita minuman. Jadi semua tugas itu walaupun salah satu itu dapat keistimewaan, nah dia juga akan mendapatkan kesusahan juga. Seperti chef ini. Chef dalam perjalanan itu dia istimewa sekali, tidak membawa barang sedikit pun. Barang-barangnya seperti baju apapun itu atau sleeping bag yang dia gunakan saat nanti berkemah itu dibawakan oleh tim yang lain, oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi chef ini dalam perjalanan itu tidak membawa apapun, barang yang dia bawa sekalipun itu tidak dibawa oleh dia. Diberikan ke orang lain atau ke teman yang lainnya. Nah, tiba di atas saat dalam perkemahan, saat camp ya, chef ini adalah
harapan orang-orang banyak gitu. Kalau chef nggak masak, kita nggak makan. Chef nggak membuat minuman atau kopi atau teh atau segala macam itu, kita tidak minum ya, kita tidak minum minuman hangat ya di sana. Jadi kalau sampai di atas, chef itu ya tugasnya banyak sekali, harus bangun duluan ya, harus memasak. Orang-orang belum bangun, kita harus sudah bangun karena kita harus masak duluan. Terus kita membuat minuman kepada orang-orang itu, memasak air panas, menghidupkan api. Ya bagaimana susahnya menghidupkan api di alam kalau kita nggak bawa kompor ya. Kalau bawa kompor gas portable itu ya nggak apa-apa. Nah ini kita tidak bawa kompor gitu, tidak membawa alat-alat masak yang cukup untuk kita masak. Nah itulah kesusahan chef dalam saat perkemahan. Kalau dalam perjalanan mah dia diistimewakan sekali oleh kita. Seperti itu. Logistik. Nah yang keempat ada logistik. Nah logistik ini sama seperti dalam saat permainan sepak bola ya, itu gelandang pengangkut air gitu. Jadi semuanya barang-barang yang dibutuhkan saat berkemah atau saat pendakian itu dibawa oleh dia, oleh seorang logistik ini. Jadi seorang logistik ini harus memiliki tas yang lebih besar daripada orang yang atau rombongan yang lainnya. Jadi dia yang bawa tenda, dia yang bawa alat-alat masak, ya dia yang membawa yang lain-lainnya yang diperlukan nantinya. Dia jadi seorang logistik dalam perjalanan tidak enak gitu. Keberatan dari bawah gitu kan. Membawa tenda, bawa alat-alat masak, belum baju dia sendiri, terus tambah lagi barang-barang si chef. Wah, dalam perjalanan logistik ini sangat tersiksa deh gitu. Mana medannya belum tentu mudah kan, dia membawa barang yang sangat berat gitu. Jadi itulah tugas dari logistik, itu membawa barang-barang yang kita butuhkan saat perjalanan, atau bisa disebut juga dengan gelandang pengangkut air gitu. Nah, logistik ini ya harus dibutuhkan karena ya barang-barang itu harus kita bawa sampai ke atas. Diusahakan yang kalau jadi logistik itu dipilih orang-orang yang bertubuh besar atau tenaganya kuat gitu, supaya ya tidak kecapean atau tidak menyusahkan kita nantinya di perjalanan, seperti itu. Jadi pilih orang yang berbadan besar. Ya gue kan gini kan kecil nih, badan kecil kurus, jadi nggak cocok di logistik. Cocoknya gue jadi yang gampang-gampang aja deh. Nah yang kelima, ini ya bisa dibilang seorang sultan yang ikut dalam rombongan gitu kan. Dia nggak bawa apa-apa, dia nggak melakukan apa-apa, tapi dia ikut juga gitu. Kayak anak sultan. Ya namanya itu follower atau pengikut. Jadi ya bagi pemula-pemula, kalau kita pergi itu bersama veteran gitu kan, yang sering mendaki gunung, yang sering nanjak gitu, ya diharapkan cuma jadi follower aja kita gitu. Kita harus mengikuti saja, mengikuti arahan dari leader gitu. Jangan seenaknya kita sendiri, mentang-mentang kita tidak dibebankan sama sekali gitu. Tidak seperti si logistik ataupun si chef ataupun si navigator yang duluan ke depan, orang belum nyampe dia udah nyampe gitu. Kita cuma seorang pengikut atau follower. Yang namanya follower ya kita harus mentaati dari apa yang kita ikutin gitu. Jadi jangan seenaknya juga mentang-mentang kita jadi followers ya kayak anak sultan gitu kan, nggak bawa apa-apa, nggak diberatkan apapun gitu. Kita tinggal enak aja, sampai di atas sudah tinggal tidur, makan, itu aja kerjaannya. Tapi ya apapun aba-aba atau apapun instruksi dari leader itu harus kita ikutin juga. Nah itulah, jadi semua itu walaupun ada keistimewaan, ada juga tanggung jawabnya masing-masing. Yang terakhir atau yang keenam itu adalah seorang si penguji nyali gitu. Kenapa dibilang penguji nyali ataupun swiper ya, karena tugasnya itu paling ya menguji nyali kita gitu. Ya menguji keberanian kita. Kalau sang navigator itu dia ke depan duluan.
orang-orang masih ada di belakangnya. Nah, takutnya si sweeper ini atau si penguji nyali ini dia barisan paling belakang. Tidak ada orang lain selain dia setelah dia gitu. Untung-untungnya ada pendaki lain gitu, rombongannya lain yang ada di belakang dia. Nah, kalau tidak ada leader di depan, terus si chef, terus si gelandang pengangkut air ataupun logistik dan juga followers gitu. Nah, si sweeper ini kalau rombongan udah maju, dia kenapa kita tidak tahu gitu, leader tidak tahu gitu. Diculik kayak sama makhluk di sana gitu kan, atau ya ketinggalan kayak, kita tidak tahu. Itulah beratnya jadi sweeper atau jadi si penguji nyali gitu, karena barisan dia itu paling terakhir dari rombongan yang lain. Bisa saja kita ya wallahu alam ya, karena di alam itu banyak sekali makhluk-makhluk yang hidup. Ada makhluk hidup seperti kita yang kita mendaki, hewan-hewan gitu, dan juga ada makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah yang mungkin ya mengganggu kita gitu. Bisa saja kita diculik oleh dia. Banyak sih kan berita-berita pendaki hilang gitu ya, mungkin disembunyikan oleh makhluk itu, ataupun ya kita tidak boleh juga berprasangka seperti itu. Tapi kita harus hati-hati juga, apalagi kita seorang sweeper atau seorang penguji nyali seperti itu, barisan kita paling belakang, ya kita harus mempunyai mental atau nyali yang kuat gitu. Apalagi perjalanan tengah malam. Kalau di tengah sih ya boleh-boleh aja ya, iya aja, seperti saya followers, mereka di tengah gitu. Mereka ada yang di belakang mereka dan ada yang di depan mereka. Nah, seorang penyapu ini atau sweeper ini itu di belakang. Di depan mereka sih, di depan dia sih ada gitu, tapi di belakang dia nggak ada orang gitu. Jadi nyali atau mental itu harus diuji banget kalau kita jadi sweeper. Seperti itu. Nah, itulah formasi ya, beberapa formasi dari struktur kalau kita dalam rombongan saat pendakian gitu. Jadi kita tidak seenaknya gitu. Yang leader juga menjadi sweeper atau jadi chef itu enggak, jangan. Kalau kita dalam kelompok ya, ada pepatah yang mengatakan ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah itu. Nah, kalau pekerjaan ringan ya kita enteng aja gitu. Kayak mindahin HP ini. HP ini di sini, ini pekerjaan ringan, kita pindahin ke sini, ya ke sini, itu tidak masalah. Ya kita tidak merasa lelah, tidak merasa kesusahan. Nah, coba kalau memindahin meja ini, kita pasti membutuhkan orang lain gitu. Jadi kalau ringan itu bisa kita jinjing aja, kita lakukan itu sendiri. Nah, kalau itu berat, kita harus melakukan dalam berkelompok gitu atau berombongan. Nah, sama seperti pendakian, jangan sampai mendaki itu sendirian, apalagi di malam hari gitu. Ya bukan takut dengan makhluk-makhluk yang ada di sana ya, tapi ya berbahaya gitu. Kalau kita kecelakaan, itu tidak ada orang yang tahu. Nah, kalau kita berombongan, kita berkelompok, kita kenapa-napa, kita terluka, ada orang yang akan mengobati kita, ada orang yang akan menyelamatin kita. Nah, itulah gunanya formasi tadi. Nah, bagi teman-teman atau camp semuanya yang tidak tahu, itu gue sudah memberitahu. Itulah formasi-formasinya. Jadi ya diharapkan ikutilah gitu formasi-formasi itu, supaya perjalanan kita terasa nyaman, ya tidak terlalu capek dan juga aman. Yang penting tuh aman, sampai ke atas dan juga sampai ke bawah itu aman, tidak ada kurang sedikit pun dan tidak ada yang berlebih gitu. Takutnya pulang-pulang berlebih kan ya, ada yang ikut gitu, jangan sampai. Oke, mungkin cuma itu yang bisa gue sampein kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan bisa dilakukan dan bisa dimanfaatkan saat kita dalam pendakian ataupun dalam perjalanan gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat.
penyampaian dari gua. Sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.